Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi mengenai pertidaksamaan kuadrat. Perkenalkan, saya Widya Angelina dan rekan saya Aprilia Sabrina. Dan saya Hairunisa Naila Najwa. Kami bertiga akan menjadi pemapar materi pada video ini. Nah, jadi pertidaksamaan kuadrat itu merupakan salah satu konsep penting dalam matematika yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu bentuk kuadrat yang disertai tanda ketidaksamaan. Nah, melalui penjelasan ini kami akan menyampaikan langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat secara runtut mulai dari menentukan akar-akar, menganalisis tanda, hingga menemukan interval penyelesaiannya. Kami berharap video ini dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur mengenai materi tersebut. Selamat menyimak! Nah, di sini ada pengertian pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang membuat bentuk kuadrat dari suatu variabel. Nah, biasanya tuh ditulis dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari 0, ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari 0, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari sama dengan 0, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0, a, b, c adalah bilangan real dan x adalah variabelnya. Nah, tujuan dari menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat adalah untuk menentukan himpunan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Selanjutnya itu di sini ada langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Jadi di sini ada langkah pertama, yaitu kita menentukan dulu koefisien dari bentuk ax ditambah bx ditambah c. Tentukan a, b, dan c-nya. Lalu di langkah kedua kita harus menentukan diskriminannya dengan menggunakan rumus delta sama dengan b dikurangi 4ac. Diskriminan ini digunakan untuk mengetahui akar-akar persamaan kuadrat. Nah, langkah yang ketiga menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus x sama dengan min b plus minus akar delta per 2a. Akar-akar ini akan menjadi pembatas daerah solusi pada garis bilangan. Nah, selanjutnya ada langkah keempat, membuat garis bilangan. Jadi tandai akar-akar pada garis bilangan, bagi garis bilangan menjadi beberapa daerah, seperti daerah kiri, daerah tengah, dan daerah kanan. Lalu yang kelima, langkah kelima, uji titik. Jadi ambil satu nilai x pada setiap daerah, lalu substitusikan ke bentuk pertidaksamaan. Jika hasilnya positif, maka daerah tersebut memenuhi pertidaksamaan 0. Namun jika hasilnya itu negatif, maka daerah tersebut tidak memenuhi. Nah, langkah yang terakhir, langkah ke-6, ada menentukan himpunan penyelesaian atau HP. Tuliskan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan dalam bentuk HP sama dengan dalam kurung x garis syarat. Ada contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang pertama itu soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 lebih dari 0. Nah, jawabannya kita cari dulu a, b, dan c-nya. Jadi di sini a-nya itu kan 1, b-nya min 5, dan c-nya itu 6. Jadi kita tentuin diskriminannya. Diskriminan sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Jadi diskriminan sama dengan, tadi b-nya kan min 5, jadi min 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 6 sama dengan 25 dikurangi 24 yang hasilnya itu 1. Nah, selanjutnya x sama dengan min b plus minus akar diskriminan per 2a. Nah, di sini jadi x 1 dan 2-nya itu min 5 plus minus akar diskriminan per 2 kali 1. Nah, sama dengan 5 plus minus 1 per 2. Nah, selanjutnya kita tentukan atau cari x1 dan x2-nya. Di sini x1-nya dulu ya. X1 sama dengan 5 dikurangi 1 per 2. Yang hasilnya itu 4 per 2.
sama dengan 2. Nah, yang X2-nya 5 ditambah 1/2 sama dengan 6/2. Yang hasilnya itu 3. Jadi X1-nya itu 2 dan X2-nya itu 3. Nah, di sini bisa dilihat garisnya kayak gini. Nah, jadi selanjutnya kita ke uji titik. Yang pertama itu ada X sama dengan 0 daerah kiri. Nah, sini 0 kuadrat dikurangi 5 dikali 0 ditambah 6 sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 6. Hasilnya itu 6 positif. Nah, selanjutnya uji titik yang selanjutnya X sama dengan 2,5. Jadi 2,5 kuadrat dikurangi 5 dikali 2,5 ditambah 6 sama dengan 6,25 dikurangi 12,5 ditambah 6. Hasilnya itu min 0,25 negatif. Nah, yang selanjutnya uji titik yang selanjutnya itu X sama dengan 4. Jadi 4 kuadrat dikurangi 5 dikali 4 ditambah 6 sama dengan 16 dikurangi 20 ditambah 6. Hasilnya itu 2 positif. Jadi himpunannya itu himpunan H yang beranggotakan X di mana X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Nah, yang selanjutnya kita ke contoh 2. Nah, contoh 2-nya di sini soalnya X kuadrat ditambah X dikurangi 20 lebih dari 0. Nah, jawabannya kita kayak yang tadi ya. Kita cari dulu A, B, dan C-nya. A-nya itu 1, B-nya 1, dan C-nya itu min 20. Nah, lalu kita cari diskriminannya. Dengan rumus diskriminan sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Nah, sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 20 sama dengan 1 ditambah 80. Hasilnya itu 81. Nah, selanjutnya X sama dengan min B plus minus akar diskriminan per 2A. Jadi di sini X1 dan 2-nya itu min 1 plus minus akar 81 per 2 dikali 1. Nah, hasil sama dengan min 1 plus minus 9 per 2. Nah, selanjutnya kita cari X1 dan X2-nya. Yang pertama X1-nya dulu. X1-nya itu min 1 dikurangi min 9 per 2 sama dengan min 10 per 2. Sama dengan hasilnya itu min 5. Nah, X2-nya min 1 ditambah 9 per 2 sama dengan 8 per 2. Hasilnya itu 4. Nah, selanjutnya bisa dilihat garisnya di sini. Nah, lalu kita ke uji titik. Jadi uji titik yang pertama itu ada X sama dengan min 5 daerah kiri. Jadi min 6 daerah kiri. Min 6 kuadrat ditambah min 6 dikurangi 20 sama dengan 36 dikurangi 6 dikurangi 20. Hasilnya itu 10 positif. Nah, yang kedua ada X sama dengan 0 daerah tengah. Jadi 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 20 sama dengan min 20 negatif. Nah, yang terakhir X sama dengan 5 daerah kanan. Jadi X kuadrat jadi 5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 20 sama dengan 25 ditambah 5 dikurangi 20 yang hasilnya itu 10 positif. Nah, jadi
himpunannya itu himpunan H yang beranggotakan X, di mana X kurang dari min 5 atau X lebih dari 4. Nah, selanjutnya itu soal ketiga. Soalnya tuh X kuadrat plus 10X plus 24 lebih dari 0. Yuk kita jawab. Pertama tentukan dulu ABC-nya, dimana A-nya itu 1, B-nya itu 10, C-nya itu 24. Lalu masukkan rumus diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C, dimana B-nya itu 10, kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya itu 1 dikali C-nya itu 24. Nah, sama dengan 10 kuadrat sehingga menghasilkan 100. 4 dikali 1 4 dikali 2 4 96. 100 dikurangi 96 hasilnya 4. Kita sudah tahu nih hasil dari diskriminannya. Lalu masukkan rumus pertidaksamaan kuadratnya, yaitu X sama dengan min B plus min akar diskriminan per 2 dikali A. Nah, X-nya itu sama dengan min 10 plus min akar 4 dibagi 2 dikali 1, dimana hasilnya tuh min 10 plus min 2 per 2. 2 hasil dari 2 dikali 1. Lalu kita tentukan X1 nya, dimana min 10 dikurangi 2 per 2 sama dengan min 12 dibagi 2. 12 bagi 2 itu menjadi min 12 dibagi 2 itu jadi min 6. Lalu kita tentukan X2 nya, min 10 plus 2 per 2 sama dengan min 10 plus 2 jadi min 8 per 2. Min 8 dibagi 2 jadi min 4. Yuk kita uji titiknya. Nah, uji dari titik X dulu, yaitu dari 0 daerah kanan, di mana 0 kuadrat plus 10 dikali 0 ditambah 24 sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 24, maka hasilnya 24 itu positif. Nah, lalu uji titik X yang kedua itu di min 5, yaitu daerah tengah, di mana min 5 kuadrat ditambah 10 dikali min 5 ditambah 24, sehingga hasilnya tuh 25 ditambah 10 dikali min 5 min 50 ditambah 24 sama dengan min 26. Hasilnya negatif. Lalu uji titik yang ketiga itu X-nya itu di min 7, di mana daerah kiri yaitu min 7 kuadrat ditambah 10 dikali min 7 ditambah 24. Nah, sama dengan 49 ditambah min 70 ditambah 24, sehingga hasilnya itu 3 positif untuk daerah kiri. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan H yang beranggotakan X, di mana X-nya itu kurang dari min 6 atau X-nya itu lebih dari min 6. Nah, selanjutnya itu soal 4, di mana soalnya tuh X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 lebih dari 0. Yuk kita jawab. Tentukan dulu ABC-nya, di mana A-nya itu 1, B-nya itu 3, dan C-nya itu min 10. Lalu masukkan rumus diskriminannya, di mana B kuadrat dikurangi 4 dikali A. C-nya B di sini tuh 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya itu 1 dikali C-nya itu min 10. Jadi 3 kuadrat itu 9, min 4 dikali 1 min 4 dikali min 10, positif 40. Nah, sehingga 9 ditambah 40 hasilnya itu 49. Nah, kita sudah tahu nih hasil dari diskriminannya. Kita masukkan ke dalam rumus pertidaksamaan kuadratnya, di mana X sama dengan min B plus min akar dari diskriminan per 2 dikali A. Lalu X-nya itu sama dengan min 3 plus min akar dari 49 per 2 dikali 1. Nah, sama dengan min 3 plus min akar dari 49 itu 7 per 2 dikali 1, 2. Nah, lalu kita tentukan X1 nya, sama dengan min 3 plus 7 per 2 sama dengan min 3 ditambah 7 itu 4 per 2, 4 dibagi 2, 2. Nah, lalu X2 nya itu min 3 dikurangi 7 per 2, sehingga hasilnya tuh min 10 per 2. Min 10 dibagi 2 itu min 5.
Nah, selanjutnya kita uji titik di mana X-nya itu di 0, daerah tengah 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 ditambah min 10 sama dengan 0 ditambah min 10. Hasilnya itu min 10, yaitu negatif. Lalu yang kedua tuh X-nya itu di min 6, daerah kiri min 6 kuadrat ditambah 3 dikali min 6 ditambah min 10 sama dengan 36 ditambah min 28. Nah, sehingga hasilnya itu sama dengan min 26, yaitu positif, daerah positif. Nah, lalu yang ketiga tuh kita coba di X-nya itu di angka 3, daerah kanan. Nah, 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 dikurangi 10 sama dengan 3 kuadrat berarti 9 ditambah 3 kali 3 9 dikurangi 10 yaitu min 1 sama dengan 9 ditambah min 1 yaitu 8, sehingga positif hasilnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa himpunan H yang beranggota X di mana X-nya itu kurang dari sama dengan min 5 atau X-nya itu lebih dari sama dengan 2. Oke, selanjutnya ini ada contoh kelima ya. Nah, soalnya itu X kuadrat ditambah 3X minus 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari dulu untuk koefisien A, B, sama C-nya. Di sini untuk koefisien A-nya itu 1 karena dari X kuadrat, kemudian untuk B-nya itu 3 dari 3X dan C-nya itu minus 4. Nah, setelah kita menemukan koefisien-koefisiennya, kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan, di mana rumus diskriminan itu diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, kemudian kita substitusikan dari koefisien-koefisien tadi, di mana B-nya itu tadi adalah 3, kemudian A-nya itu 1 dan C-nya itu minus 4. Kita substitusikan, masukkan ke dalam rumus 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali minus 4. Nah, untuk setelah itu kemudian kita jumlahkan, di mana 3 kuadrat itu kan 9 ya. Dan minus 4 kali 1 itu kan minus 4, dan minus 4 dikali minus 4 itu plus 16. Kemudian kita jumlahkan lagi, 9 ditambah 16 itu menghasilkan 25. Nah, kemudian kita cari titik X 1 sama 2-nya itu menggunakan rumus minus B akar diskriminan dibagi 2A. Kemudian kita substitusikan kembali ya, di mana B-nya itu kan tadi 3, kemudian berarti minus 3 plus min akar dari 25 yang tadi kita sudah cari ya, yang dari diskriminan itu. Kemudian dibagi 2 kali 1, satunya itu dari koefisien A. Kemudian jumlahkan, minus 3 plus min itu 5. Kemudian dibagi 2. Nah, karena ini itu untuk masih plus min ya, jadi kita cari X1 sama X2-nya. Di sini saya pakai dulu yang plus. Jadi X1-nya itu minus 3 plus 5 dibagi 2. Kemudian dijumlahkan dan menghasilkan 1. Begitupun yang X2-nya, berarti kan tadi sudah plusnya, berarti kita yang X2-nya itu minusnya. Berarti minus 3 dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan minus 3 kurangi 5 itu minus 8. Minus 8 dibagi 2 menghasilkan minus 4. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita gambar dulu garis bilangannya ya. Tadi titiknya itu minus 4 sama 1 ya, tadi dihasilkan dari X1 sama X2. Kemudian kita gambar garis bilangannya. Minus 4 itu terletak di sebelah kiri dan 1 itu terletak di kanan. Nah, tadi kan soalnya X kuadrat ditambah 3X minus 4 kurang dari sama dengan 0. Kita uji titik dulu dengan mensubstitusikan ke dalam soalnya gitu. Nah, untuk X-nya itu bebas ya, mau angka berapa aja, tapi masih di sekitar
angkanya gitu. Nah, di sini saya ngambil X-nya itu untuk daerah tengah itu 0, kemudian saya substitusikan ke dalam soalnya, berarti X kuadrat itu diganti menjadi 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 4. Kemudian kita jumlahkan 0 kuadrat itu 0, kemudian 3 kali 0 itu pasti 0, dan dikurangi minus 4. Jadi hasilnya itu minus 4, negatif, berarti daerah tengah itu bernilai negatif. Kemudian yang daerah kiri itu saya memakai angka minus 5. Nah, kemudian substitusikan ke dalam soal minus 5 kuadrat ditambah 3 dikali minus 5 kemudian dikurangi 4. Minus 5 kuadrat itu 25, kemudian 3 kali minus 5 itu minus 15, dan minus 4. Dan dihasilkan itu nilainya 6, berarti positif. Yang daerah kiri berarti positif. Begitupun yang daerah kanan, saya ngambilnya angka 2, kemudian disubstitusikan ke dalam soal 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurangi 4. Berarti 2 kali 2 itu 4, maksudnya 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 3 kali 2 itu 6, dan minus 4 dihasilkan 6. Berarti yang daerah kanan positif. Seperti yang di PPT ya, sudah terlihat bahwa daerah kiri itu positif, terus daerah tengahnya negatif, dan daerah kanan positif. Nah, berarti untuk himpunannya itu himpunan H yang beranggotakan X, di mana X itu merupakan bilangan yang lebih besar dari atau sama dengan minus 4, dan X-nya itu lebih kecil atau sama dengan maksudnya sama dengan 1. Untuk soal selanjutnya itu ada yang terakhir ya, ini soal terakhir. Soalnya itu X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 lebih besar dari 0. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti tadi, kita cari dulu koefisiennya. Di sini koefisien A-nya itu 1, koefisien B-nya itu minus 1, dan koefisien C-nya itu minus 12. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan, di mana B-nya B kuadratnya itu minus 1 kuadrat, kemudian minus 4 dikali A-nya itu kan tadi 1 ya, berarti dikali 1 dikali, dan C-nya itu tadi minus 12, berarti minus 4 dikali 1 dikali minus 12. Kemudian kita jumlahkan minus 1 kuadrat itu 1, dan minus 4 kali 1 dikali minus 12 itu menghasilkan 48. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 48 itu hasilnya 49. Kemudian kita cari X1 sama X2-nya menggunakan rumus minus B akar diskriminan dibagi 2A. Nah, kita substitusikan kembali, kita masukkan ke dalam rumus, di mana tadi B-nya itu minus 1, berarti minus harus pakai tanda kurung ya, karena minus dan minus. Jadi yang minus satunya itu dikurung, minus 1 plus min akar diskriminan dari 49 yang dihasilkan dari diskriminan tadi ya. Kemudian dibagi 2 kali 1, karena tadi A-nya itu 1. Kemudian kita jumlahkan, di mana min dikali minus 1 itu 1 hasilnya. Terus plus min, akar dari 49 itu 7 dibagi 2. Nah, karena di sini masih plus min itunya, maka kita
Ya betul, maka kita dipisahkan ya plus minnya gitu. Jadi di sini saya X1-nya itu pakai plus dulu ya. Kita jumlahkan 1 plus 7 dibagi 2, 1 ditambah 7 itu 8, terus dibagi 2 berarti menghasilkan 8/2, di mana 8/2 itu hasilnya 4. Kemudian kita cari X2-nya juga, kan tadi udah plusnya udah dipakai, kemudian kita pakai yang minusnya. Kita sederhanakan ya sederhanakan dan menghasilkan berapa. Di sini 1 minus 7 dibagi 2, kan 1 minus 7 itu minus 6, dibagi 2 berarti hasilnya itu minus 3. Nah, setelah itu sama, kita gambar dulu garis bilangannya, minus 3 dan juga 4. Minus 3 itu di kiri dan 4 itu di kanan. Kemudian kita uji titik untuk mengetahui daerahnya itu plus, min, atau apa gitu. Kita ujikan dengan mensubstitusikan ke dalam soal. Di sini kan yang minus yang daerah dalam garis bilangannya itu kan ada minus 3 dan juga 4. Nah, untuk daerah tengahnya itu kan pastinya ada 1, minus 2, 1, 0 gitu ya, minus 1, 0, 1, 2, 3 kan di antara itu. Kemudian berarti saya di sini pakainya yang 0-nya untuk menguji yang daerah tengah. Kemudian saya substitusikan ke dalam soal, di mana X kuadratnya itu berarti menjadi 0 ya, 0 kuadrat dikurangi X-nya itu jadi 0, dikurangi 0 dikurangi 12, kemudian sederhanakan dan menghasilkan minus 12, berarti yang daerah tengah itu negatif. Nah, untuk yang selanjutnya itu sama, mensubstitusikan juga. Di sini yang daerah kirinya saya memakai angka minus 5, berarti sini minus 5 kuadrat dikurangi minus 5 dikurangi 12, di mana minus 5 kuadrat itu hasilnya 25, kemudian karena ini min ketemu min jadi plus 5 dikurangi 12 dan menghasilkan 42, yaitu positif, berarti daerah kiri itu positif. Nah, untuk daerah kanannya itu saya memakai angka 5. Berarti sama ya, substitusikan juga ke dalam soal, 5 kuadrat dikurangi 5 dikurangi 12, dimana 5 kuadrat itu 25, kemudian dikurangi 5 dan dikurangi 12 juga dan menghasilkan 8. 8 itu positif, berarti yang daerah kanan tuh positif. Nah, maka untuk himpunannya itu berarti bisa dibaca himpunan H yang beranggotakan X, di mana X-nya itu merupakan bilangan yang lebih besar dari minus 3 dan lebih kecil dari 4. Cukup sekian video pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.